Nah, helm itu tuh bisa dapat nilai 10/10, cuman jadinya 9/10. Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini gue bakal ngebahas salah satu helm keluaran dari GM tahun 2024, yakni GM King Fighter Basic. Nah, pada video review kali ini gue bakal membagi jadi dua bagian, yakni video eksterior dan interior, dan kedua mungkin ada road review yang nanti mungkin bakal gue kasih timestampnya di video kali ini. Oke, kita bakal bahas eksterior dulu secara keseluruhan. Oke, helm ini merupakan helm dari GM keluaran tahun 2024 yang motifnya dan modelnya itu bukan runcing lagi ya, udah nggak nusuk-nusuk yang bonceng lagi ya. Jadi helm ini tuh udah nggak pakai spoiler lagi bagian belakangnya, jadi udah kayak gini, udah polos aja, nggak tajam lagi. Menurut gue ini desainnya cukup fresh ya, cukup oke. Untuk kalian yang sering lihat helm dengan visor yang lancip-lancip, mungkin ini jadi desain yang bagus lah keluaran dari GM ini. Oke, jadi kita bakal bahas dulu dari bagian samping. Nah, di bagian samping ini cuman ada tulisan iSafe ya. Ini iSafe adalah teknologi yang digunakan oleh GM. Gue lupa nama kepanjangannya apa coy. Integrated Stabilizer Air Ventilation. Nah, itu iSafe kalau nggak salah ya. Bagian samping kanannya pun juga sama, cuman ada tulisan iSafe aja. Nah, kita lanjut ke bagian atas. Di bagian atas ini ada 3 ventilasi ya. Ada 1, 2, 3, ada 3 buah, yang dimana semuanya ini sama-sama aktif, sama-sama bisa dibuka ya, bukan gimmick tuh. Dan ventilasinya ini yang dinamakan iSafe oleh GM. Beralih ke bagian belakang. Di bagian belakang ini ada logo GM ya, GM Helmets. Terus juga ada tulisan King Fighter. Di sini di bawahnya juga ada tulisan berat dari helm ini ya, yakni 1100 kurang lebih 50 gram, berarti 1150 gram lah ya. Nah, menurut kalian gimana? Menurut gue ini sih helmnya udah cukup ringan ya. Dikala helm lain udah beratnya mungkin bisa sampai 1,5, di sini cuman 1150 gram aja, atau simpelnya ini cuman 1,1 kilo ya. Nah, terus di bagian atas belakangnya di sini ada exhaust fan, kedua-duanya aktif. Terus di bagian karet listnya ini ada detail GM sedikit kecil ya. Dan di sini gue pakainya size M. Nah, size M itu cocok untuk lingkar kepala 57 sampai 58 cm. Jadi helm ini tuh bukan helm yang harus upsize atau downsize. Jadi helm ini cocoknya pakainya true size. Nah, agak geser ke kiri sedikit, di sini ada emboss SNI ya. Di sini homologasi helm ini baru sampai SNI aja. Tapi ya udah oke banget lah di harga 300 ribuan. Nah, gimana menurut kalian overall looknya helm tanpa spoiler di 2024? Apakah gagah atau ganteng? Silahkan kalian nilai sendiri. Oh ya, ini helm shellnya, bagian shellnya ini terbuat dari ultra thermopolymer shell ya. Jadi ya standarnya shell helm di 300 ribuan. Nah, untuk bagian eksterior udah gue bahas secara lengkap ya. Sekarang kita beralih ke bagian interiornya. Nah, kita kasih tatakan dulu ya. Nah, ya itu gue tatakan gak pakai donat helm, tapi gue pakai tutup teko. Oh ya, BTW, sekarang gue punya segmen baru. Jadi kalau misalnya kalian punya pesan atau kata-kata untuk seseorang dan kalian pengen pakai namanya, jadi kalian bisa gunakan namanya di tutup teko ini ya. Ini gue terinspirasi dari Mamang Kuliner. Cukup lucu sebetulnya. Jadi ya ini menurut gue agak menarik dan lucu sih. Jadi kalian yang mau namanya dipakai untuk teko ini atau tatakan ya, mengganti donat helm, silahkan komen aja, nanti gue bakal pilih komennya di setiap review. Nah, beralih ke bagian interior ini. Helm ini pengunciannya talinya ini microlock ya, Micromatic buckle system. Di sini microlocknya masih standar. Dan ya ada tali merah ini tambahan buat narik penguncinya. Dan di bagian sini, di bagian talinya juga ini, di bagian dalamnya ini ada detail tulisan GM.
Nah, sekarang lanjut kita ke bagian busa-busanya. Jadi kita copotin dulu ya, biar gampang. Nah, ini busa-busanya udah kita copotin semua, tinggal sisa EPS dan shell helmnya aja. Oke, kita bahas mulai dari cheek padnya. Nah, ini cheek pad dari GM King Factor Basic ya. Jangan salah, ini King Factor Basic. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri, ini busa-busanya, mesh-meshnya ya. Ini tuh empuk banget. Dan di belakangnya juga tertuliskan busanya ini tebalnya 3,5 cm. Nah, tapi sayangnya di GM King Factor Basic ini bagian cheek padnya itu atau bagian pipinya itu belum ada IPS-nya. Jadi misalnya kalau kalian mau masang intercom, itu kalian harus meraba-raba sendiri biar suaranya seimbang ya, stabil kiri dan kanan, nggak ada yang gede sebelah. Nah, bagian neck roll-nya ini nggak tersambung ya, jadi dia misah gitu. Di sini ada detail kecil, ada tulisan Spirit of Racing, dan sebelah kanannya ini ada ya tambah-tambahan logo lah, biar nggak kosong-kosong amat ya kan. Di sini neck roll-nya cukup empuk ya, tuh bisa kalian lihat nih, neck roll-nya cukup empuk. Dan kita sekarang beralih ke bagian crown pad-nya. Nah, ini detailnya. Nah, untuk crown pad-nya seperti ini. Nah, bisa kalian lihat ini crown pad-nya ini cukup menarik ya. Jadi di sini jaring-jaringnya nggak busa full, jadi udaranya benar-benar masuk secara utuh, atau ya nggak kehalang oleh busanya, jadi ademnya tuh tetap kerasa. Dan untuk pemasangan crown pad ini, bagian depannya ini tinggal diselipin aja, sedangkan di bagian belakangnya juga ada selipan, jadi tinggal diselip-selipin aja. Crown padnya juga cukup enak, empuk, lembut ya, nggak kasar, nggak gatel ya. Crown padnya, detail crown padnya itu seperti inilah. Ini udah oke untuk GM King Factor Basic. Nah, ini dia, sekarang kita bahas ke bagian IPS-nya. Nah, IPS-nya ini berwarna putih ya, dan di sini udah banyak banget, ini ada lubang-lubangnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 12 lubang cuy. Buset, nih angin mah adem banget ini mah pasti. Nah ya, jadi di setiap lubangnya ini, misal dari sebelah kanan sini tuh ada kisi-kisinya sampai ke belakang, sampai ke bawah. Di tengahnya pun juga ada, di sini sebelah kirinya pun juga ada. Jadi ini tuh berguna untuk mensirkulasikan udara ya, agar udaranya tetap muter, nggak stuck di tengah-tengah aja. Nah, ini dia untuk IPS-nya. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Kita ganti ke IPS bagian pipi. Mohon maaf, IPS bagian pipinya nggak ada. Ke bagian pipi belum ada IPS-nya. Tuh ya, masih shell-nya aja. Oke, jadi seperti inilah IPS dari GM King Factor Basic. Nah, oke, ini busa-busanya, pad-padnya udah nggak pasang semua ya. Ya, jadi seperti ini penampakannya atau tampilannya dari GM King Factor Basic ini. Oh ya, untuk info tambahan aja, GM ini ngeluarin dua tipe ya, atau dua varian, yakni GM King Factor Basic dan juga GM King Factor Ultra. Nah, yang gue punya ini varian King Factor Basic. Nah, untuk tahu perbedaannya silahkan kalian mampir ke channelnya Mas Reza Andi ya, di Acuan Hobi. Itu di situ beliau membahas perbedaannya antara yang basic dengan yang ultra. Nah, untuk yang basic ini harga rilisnya itu 350, dan yang ultra kalau nggak salah ini 400.000 ya. Kemarin gue beli di salah satu toko di, ya tau lah, toko oren. Ini harganya 315.000, dapat diskon. Nah, untuk sizingnya ini ada M, L, dan juga XL. Untuk varian warnanya juga ada warna hitam, black glossy kayak gini, grey glossy, abu-abu ya, warna putih, dan juga ada warna gunmetal. Dan beberapa variannya juga ada yang doff gitu ya. Nah, sekarang mari kita beralih ke road review. Boom. Oke, kita bakal mulai bahas helmnya. Jadi salah satu fitur yang dijual atau fitur utama dari helm ini itu soal ISAF ya, fitur ventilasi udaranya. Nah, ini fitur ISAF-nya di sini sih menurut gue emang bener-bener berfungsi banget sih. Ya, misal di jalan 20, jalan 40, kalau misalnya dibuka semua ventilasinya gitu, wah ini adem banget sih. Apalagi kalau misalnya diginiin, itu sampai jidat tuh bener-bener dingin semua sih dah. Terus mengenai
Visor ya, ini visornya BTW bukan C1 optik ya, jadi bukan menggunakan teknologinya mereka, ini cuman fitur Lightbox biasa. Tapi walaupun visor Lightbox biasa kayak gini, itu tuh tetap berguna gitu loh. Misal di malam hari gitu nggak gelap, nggak terang juga, maksudnya ya enak aja gitu. Dan dipakai hujan-hujanan pun juga aman sih helmnya, nggak bocor kemana-mana, airnya nggak ada yang masuk ke dalam helm gitu. Terus soal apa lagi ya? Soal fitting. Ini kan helm beratnya atau bobotnya itu 1150 gram ya, 1,1 kiloan lah ya kan. Nah ini gue helm ini udah pernah pakai kurang lebih setengah jam atau 1 jam gitu ya, nggak ada yang berasa berat, nggak berat sebelah, center of gravity-nya juga enak di tengah. Terus juga helmnya ya pasti ringan sih, 1100 gram doang kan. Terus ya apalagi ya, semuanya helm ini aduh anginnya kenceng banget. Helmnya sih enak sih ya. Ya jadi menurut gua nilai akhir dari helm ini 9/10, mengingat harganya juga cuman 350. Itu pun kalau misalnya kalian nggak dapat diskon beli di online shop gitu ya. Kalau misalnya dapat diskon, gue beli 315 ya, ini worth it banget lah. Kayak apalagi kita yang mau dikeluhkan, kecuali ya memang soal visor yang menurut gue agak kurang naik, jadinya kayak apa ya, kayak ini gue ngeliat jalan tuh jadi kayak kepala kayak tutup topi gitu loh, jadinya kayak agak sedikit mengganggu lah. Cuman overall udah nyaman sih. Oke, itu aja soal road review helm ini, GM King Fighter Basic. Ya silakan kalau ada masukan atau komentar, ya silakan kita berdiskusi dengan baik di kolom komen. Oke, sekian gitu aja. Coba kalian juga mungkin mau ngasih saran untuk helm apa lagi yang mau direview selanjutnya. Barangkali kalian ada yang punya, ya di range 300 sampai 400 aja lah. Oke, segitu aja. Bye bye.